Selanjutnya, pada tahun 2003, Mustafa merasa bisa mempersatukan manusia di dunia ini. Sejak itulah ia meyakini kalau dirinya benar-benar sebagai wakil Nabi. Lalu ia mencoba menemui para alim ulama setempat untuk mengkonsultasikan dirinya sebagai wakil Nabi. Saat itu para alim ulama tidak membenarkan pengakuannya. Karena rasa penasarannya, ia kembali mencoba untuk menemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tanah air geger. Semua orang terkejut ketika kantor MUI yang berada di Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat yang selama ini menjadi basis berkumpulnya ulama Indonesia dalam upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sekaligus juga sebagai penjaga fatwa, ditembak oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Peristiwa itu berlangsung pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah. Iksan menyatakan bahwa penembakan itu terjadi di halaman depan kantor MUI saat acara halal bihalal. Teror ini menyebabkan 3 orang terluka dan kaca kantor MUI pecah. Iksan mengatakan korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin menyatakan pelaku meninggal di lokasi kejadian setelah melakukan aksinya. Namun ia belum mengungkap penyebab kematian pelaku penembakan kantor MUI tersebut. Nah, setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, korban pelaku berdasarkan KTP, ia bernama Mustafa NR, tempat dan tanggal lahir Sukajaya, 9 April 1963, pekerjaan petani atau pekebun, tinggal di Sukajaya, Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebelum melakukan aksi penembakan, PMUI ternyata pernah menerima surat bernada ancaman. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen MUI Pusat, Iksan Abdullah, bahwa pihaknya pernah menerima 3 kali surat dari Mustafa NR yang isinya permintaan untuk bertemu dengan Ketua MUI. Surat yang kedua, dia nadanya mengancam. Ya, karena lembaga keagamaan tentu tidak perlu kemudian kami membuat laporan segala macam, kata Iksan di tempat kejadian perkara pada tanggal 2 Mei 2023. Nah, berikut saya sampaikan surat dari Mustafa NR seperti dikutip Tempo.co 2 Mei 2023 yang nadanya berisi ancaman. Kepada Bapak Pimpinan Kapolda Metro Jaya yang terhormat, setelah saya membawa pisau ke kantor Bapak, tetap saya tidak mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Juga Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua MUI Republik Indonesia. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjarakan seumur hidup atau tembak mati, kalau tidak Bapak lakukan. Saya bersumpah atas nama Allah dan Rasul, saya akan cari senjata api, saya akan tembak penguasa, garis miring pejabat di negeri ini, terutama orang-orang MUI tanpa memberitahu terlebih dahulu, garis miring izin untuk kedua kalinya, kepada penegak hukum, garis miring kepolisian, karena saya lelah berjuang untuk mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. 25 Juli 2022, hormat saya Mustafa NR. Nah, lantas bagaimanakah respon MUI terkait surat bernada ancaman tersebut? Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah menyatakan bahwa MUI juga pernah menerima surat bernada ancaman dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Surat terakhir yang diberikan dan diantar langsung oleh Mustafa NR tertanggal 25 Juli 2022. Permintaannya tetap ingin bertemu namun tidak dijelaskan apa maksud sebenarnya.
Surat dari pelaku selama ini juga belum pernah diberikan jawaban. Dikaji namanya juga surat dan perlu dipelajari, kebetulan masuk di bulan Ramadan, kata Iksan menjelaskan. Ini dikutip dari Tempo.co 2 Mei 2023. Sekira pukul 11 WIB, Mustafa NR beraksi sendirian menembak dengan menggunakan pistol airsoft gun warna hitam. Dari data terbaru ada 3 korban luka-luka akibat terkena pecahan kaca pintu dan 1 orang di bagian punggung. Lebih lanjut, Iksan Abdullah mengatakan surat pelaku itu tidak digubris staf karena mengaku sebagai Tuhan. Staf sempat menyampaikan surat itu kepada pimpinan yang kemudian diteruskan ke Komisi Pengajian MUI untuk dikaji. Jadi surat ini kan tidak direspon baik karena kita anggap kok orang ngaku Tuhan, jangan-jangan dia kurang waras. Kan begitu. Jadi kajiannya belum sempat disampaikan ke yang bersangkutan. Lalu yang bersangkutan datang lagi yang ngancam itu, kata Iksan. Iksan meyakini adalah orang yang sama dengan pelaku penyerangan di kantor MUI Lampung sebelum Ramadan. Namun Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsad mengatakan penyerangan kantor MUI Lampung tidak berkaitan dengan Mustafa. Ia mengatakan pengrusakan di kantor MUI Provinsi Lampung karena tidak sengaja terkena lemparan batu saat tawuran antar remaja. Jadi begitulah, hingga saat ini memang belum terungkap apa sebenarnya keperluan korban pelaku Mustafa NR ini untuk ngotot bertemu dengan ketua atau pimpinan MUI yang menurutnya ingin meminta keadilan yang selama ini tidak pernah digubris. Nah, siapakah sebenarnya sosok Mustafa NR ini? Akhirnya saya membuka akun Twitter saya dan kebetulan di situ Islah Bahrawi yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI membuat tweetan yang berkaitan dengan sosok Mustafa NR ini. Dalam tweetannya Islah Bahrawi menyatakan begini, almarhum Mustafa mengaku sebagai wakil Nabi Muhammad SAW karena mendapat bisikan gaib sejak tahun 1982 silam. Bisikan gaib itu didapatkan dirinya saat ia sedang sakit di gunung daerah Tenumbang, Krui, pesisir barat. Mus, saya Nabi Muhammad, katakan kepada semua orang bahwa kamu adalah Rasulullah yang kedua. Kemudian di tahun 1992 lalu, kata Mustafa, ia bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu konon Nabi mengajarkan dirinya mengaji. Selanjutnya pada tahun 2003 Mustafa merasa bisa mempersatukan manusia di dunia ini. Sejak itulah ia meyakini kalau dirinya benar-benar sebagai wakil Nabi. Lalu ia mencoba menemui para alim ulama setempat untuk mengkonsultasikan dirinya sebagai wakil Nabi. Saat itu para alim ulama tidak membenarkan pengakuannya. Karena rasa penasarannya, ia kembali mencoba untuk menemui pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat pada tahun 2011. Ia mendatangi kantor media massa dan mengumumkan bahwa dirinya sebagai wakil Nabi. Apakah penembakan yang dilakukan oleh Mustafa ini masuk kategori terorisme? Menurut saya, kata Islah Bahrawi dalam cuitannya, kurang pas jika terma terorisme dipakai dalam aksi ini, karena motifnya bukan menimbulkan ketakutan masif, melainkan lebih kepada sakit hati akibat eksistensinya selaku wakil Nabi tidak ada yang mau mengakui. Wabil khusus kepada MUI, lembaga yang menurut Mustafa seharusnya mengakui. Kesimpulan saya, kata Islah Bahrawi, pelaku adalah orang yang terdampak pemahaman agama yang salah, sehingga berpengaruh terhadap kondisi kejiwaannya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi yang kita kenal sangat memahami tentang berbagai persoalan radikalisme, kemudian juga terorisme, sikap-sikap intoleran dan sebagainya. Saya kira apa yang dibeberkan oleh Islah Bahrawi ini makin mengerucut pada
satu tesis ya, satu pendapat, satu asumsi bahwa ngototnya korban pelaku Mustafa NR untuk ketemu MUI itu terkait dengan keyakinannya bahwa dirinya sebagai wakil Nabi, sehingga ngotot untuk bisa bertemu dengan ketua atau pimpinan MUI pusat dalam rangka untuk mengakui eksistensi dirinya sebagai wakil Nabi. Mungkin karena tidak pernah digubris oleh MUI itulah akhirnya dia nekat melakukan penembakan membabi buta, hingga akhirnya dia menjadi korban atas ulah dia sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.